Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Mukhlishina lahuddin walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa harunya kita, sebab Allah telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam di bulan Ramadan secara maksimal, kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tak seberapa dapat menebus dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di mana Allah menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita.
Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju masjid tempat yang suci ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Rabu ini, tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, kita rayakan lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa ke depannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pada momen Idul Fitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik hablum minanas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, baik kesalahan kita disengaja maupun yang tidak, baik kepada keluarga, saudara, tetangga, maupun teman dan kerabat. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 22, yang inti masalahnya adalah hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan dan juga menceritakan serta mengkisahkan baginda Nabi Muhammad pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya." Rasul menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua tahu Allah itu Maha penerima taubat, At-Tawwab. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah pasti mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri, jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf dari manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita.
Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata seorang wanita ahli ibadah, rajin solat malam, gelar berpuasa, banyak bersedekah, hobi beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasul mengatakan tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yarhamullah man la yarhamun nas, yang artinya Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan man la yarham la yurham, orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan saling asuh, serta hal-hal positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu mulianya Allah memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, seperti yang disabdakan Rasulullah, an-nasu ma'adinun. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga Allah menerima niat baik kita dan amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum ajmain fi kulli amin wa antum bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah kita tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dengan cara saling menyayangi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Karena kita umat yang terbaik, sebagaimana Allah tuliskan di dalam surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 110 tadi. Ada ciri 3 yang terbaik bagi umatnya, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tu'minuna billah, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan mengajak beriman kepada Allah. 3 ciri inilah yang menggambarkan persaudaraan terbaik, persaudaraan yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang selalu mencegah kepada kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita selama ini, khususnya di bulan Ramadan, dapat menjalin hubungan yang erat di antara persaudaraan kita. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal hina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.